Ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur tiada tepi kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang penuh dengan keberkahan ini, pagi yang penuh dengan kemuliaan dan harapan ini, kita mengawali aktivitas kita dengan membaca doa dan melaksanakan berjamaah sholat subuh dengan satu harapan, kebaikan awal yang kita lakukan di pagi hari ini akan menjadi sebuah kebaikan dan aktivitas yang bermanfaat sehingga dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam sejahtera semoga tercurah limpahkan atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita sekalian sebagai umatnya, yang mudah-mudahan kelak nanti kita semuanya mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin pejuang sholat subuh berjamaah Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari dan bulan ini kita bersama-sama memasuki bulan Muharram, tahun baru Islam, yang mudah-mudahan kita semuanya mampu mengisi momen tahun baru dengan memaksimalkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, inna iddatas syuhur indallahi isna asyara syahran. Jadi bulan, hitungan bulan di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu terdiri dari 12 bulan, diawali dengan bulan Muharram, bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadas Saniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, dan Dzulhijjah. Dari 12 bulan tersebut Allah tegaskan, minha arba'atun hurum, itu ada 4 bulan yang hurum, 4 bulan yang istimewa, 4 bulan yang tidak boleh kita lewati untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memiliki fadilah dan keistimewaan tersendiri. 3 mutawaliyah, 3 berurutan dan 1 terpisah. Yang berurutan itu adalah bulan Zulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan ini yaitu bulan Muharram. 1 yang terpisah yaitu bulan Rajab. 4 bulan tersebut disebut bulan yang hurum, bulan yang istimewa dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita sudah berada di bulan Muharram, di mana bulan ini adalah termasuk 4 bulan yang istimewa yang harus kita isi dengan memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
banyak amalan-amalan yang harus kita lakukan di bulan Muharram ini. Di antaranya adalah melaksanakan ibadah puasa. Puasa yang paling utama, puasa sunnah yang paling utama dilakukan setelah melaksanakan ibadah puasa wajib di bulan suci Ramadan, itu salah satunya adalah puasa di bulan Muharram. Tepatnya nanti pada tanggal 10, mudah-mudahan kita semuanya diberikan panjang umur, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan puasa Asyura. Karena agama Yahudi juga melaksanakan puasa pada hari itu dalam rangka mereka mensyukuri atas keselamatan Nabi Musa yang pada saat itu dikejar oleh tentara Fir'aun, maka mereka pun melaksanakan ibadah puasa. Nah, untuk membedakan kita dengan agama selain daripada agama Islam, maka dianjurkan kita mengawali puasa tersebut pada tanggal 9 yang kita kenal dengan puasa Tasu'a. Kalaupun Nabi Muhammad SAW belum sempat mengerjakan puasa pada tanggal 9 tersebut, tapi Nabi pernah mengatakan seandainya tahun yang akan datang itu umur Nabi panjang, maka aku akan melaksanakan ibadah puasa di tanggal 9, karena Allah telah terlebih dahulu memanggil Nabi sehingga Nabi meninggal dunia. Nabi tidak sempat melaksanakan puasa pada tanggal 9, tetapi diperintahkan, berarti sudah menjadi sebuah perintah kepada kita bahwa untuk melengkapi ibadah pada puasa di tanggal 10 itu kita awali dengan puasa Tasu'a di tanggal 9 dan satu hari setelah tanggal 10, yaitu tanggal 9, tanggal 10 dan tanggal 11. Kalau bisa kita lakukan sejak dari awal, yaitu tanggal 1 Muharram, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Seandainya misal kita tidak mampu karena kesibukan, kesehatan dan lain sebagainya, kita maksimalkan pada tanggal 9, 10, 11. Seandainya tidak mampu, kita optimalkan melaksanakan ibadah puasa sunnah pada tanggal 10. Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan panjang umur, diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa sunnah tersebut. Selanjutnya di bulan Muharram juga kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar, memperbanyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari hilaf, noda, salah dan dosa yang pernah kita lakukan, disadari maupun tidak, baik terasa maupun tidak terasa, baik yang kecil maupun yang besar. Banyak sekali perbuatan dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka maksimalkan di bulan Muharram ini kita untuk beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika kita flashback ke belakang, Nabi Adam alaihissalam, saat Nabi Adam berada di surga, kata Allah, "Hai Adam, silahkan kau makan apa yang kamu mau. Jenis buah-buahan apapun ada, minuman ada, fasilitas surga lengkap. Tapi jangan mendekati bahkan memakan buah ini yang kita kenal dengan buah khuldi." Karena Adam melakukan sebuah kesalahan, Adam memakan buah khuldi tersebut, akhirnya Nabi Adam alaihissalam diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga ke dunia. Ketika Nabi Adam di dunia, Adam mencari Hawa, Hawa mencari Adam. Dan setelah itu Adam menyadari bahwa ia telah melakukan perbuatan dosa, kesalahan, maka Adam bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu riwayat mengatakan taubatnya, bersujudnya Nabi Adam kurang lebih 40 tahun. Dan ada pada versi-versi yang lainnya. Dan pada saat itu Nabi Adam membaca taubat, membaca istighfar, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Rabbana zolamna
anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ini istighfarnya Nabi Adam, bentuk taubatnya dari kesalahan Nabi Adam alaihissalam. Setelah itu kalau misal kita lihat Nabi Yunus, ketika Nabi Yunus berada di perut ikan, Nabi Yunus menyadari kehilapan kesalahannya, maka Nabi Yunus pun beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini adalah istighfarnya atau tobatnya Nabi Yunus alaihi salam. Ketika Nabi Yunus membaca tersebut, maka dimuntahkanlah oleh ikan nun tersebut Nabi Yunus, sehingga Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat Nabi Muhammad, maka baca istighfar seperti halnya yang sering kita baca, yang sangat singkat seperti astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Atau bisa kita baca seperti halnya ba'da salat, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illahu wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub. Atau kita baca sayyidul istighfar atau istighfar lainnya dalam rangka kita memohon ampun dari segala noda, khilaf, salah dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah-ibadah yang lainnya, tahajud kita, duha kita, salat sunnah kita, amalan kebaikan kita dalam koridor fastabiqul khairat, maka di bulan Muharram termasuk bulan yang istimewa ini harus kita tingkatkan. Karena demi Allah pada tahun ini kita bertemu dengan bulan Muharram yang penuh dengan keistimewaan ini, maka tidak menutup kemungkinan tahun yang akan datang kita tidak bisa bertemu kembali, karena umur hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Berarti isi setiap bulannya, isi setiap harinya dengan niat ibadah dan memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah pejuang subuh Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membuka sejarah, ternyata subhanallah banyak sekali catatan sejarah yang dialami oleh para nabi-nabi yang berkaitan dengan bulan Muharram ini. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihi salam dari kobaran api yang sangat luar biasa sekali. Ketika pada saat itu api berkobar-kobar, dilemparkanlah Nabi Ibrahim alaihissalam ke kobaran api tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Api makhluk, dia tunduk kepada Sang Pencipta. Ketika Nabi Ibrahim berada di tengah kobaran api, kata Allah, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah kamu dan selamatkanlah Ibrahim. Maka ketika Ibrahim terbakar, tidak ada sehelai rambut pun yang terbakar, tidak ada secuil kulit pun yang terbakar. Nabi Ibrahim alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu terjadi pada bulan Muharram dan terjadi pada tanggal 10 bulan Muharram. Maka wajar ketika pada tanggal 10 bulan Muharram kita diperintahkan untuk memaksimalkan ibadah, karena banyak catatan sejarah yang terjadi oleh para nabi pada tanggal tersebut. Seperti kita pernah mendengar cerita Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam diselamatkan dari bahtera banjir yang sangat luar biasa, sehingga anaknya sendiri Kan'an, anaknya Nabi Nuh, karena dia tidak taat kepada Allah, tidak mengikuti instruksi daripada orang tuanya, ketika yang lain masuk ke perahu menyelamatkan diri dari banjir, Kan'an naik ke atas gunung, naik ke atas bukit, ke atas tempat yang lain dengan satu harapan bahwa air tidak akan sampai ke sana. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, air itu terus naik sehingga Kan'an pun tenggelam. Ini sebuah pembelajaran bagi kita semuanya, betapa kita sekarang dalam kondisi sekarang harus begitu peduli terhadap generasi kita, yaitu anak-anak kita.
Jangan sampai pada pagi ini kita berangkat ke masjid melaksanakan sholat subuh berjamaah, ternyata anak kita entah di mana keberadaannya, atau ketika ada di rumah pun tidak kita bangunkan. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai seorang suami kita semuanya pagi-pagi persiapan jam 4 untuk sholat berjamaah ke masjid, tapi istri kita, keluarga kita di rumah tidak kita bangunkan. Kita apatis, kita cuek terhadap mereka. Nauzubillah min dzalik. Maka ini berat sekali tanggung jawab kita sebagai seorang suami. Terlebih kepada anak-anak kita yang pada saat ini dihadapkan dengan sebuah situasi dan kondisi yang sangat luar biasa. Terjadi dekadensi moral, terjadi degradasi akhlak, terjadi satu regulasi waktu yang tantangannya sangat berat sekali bagi anak-anak kita. Maka panggil anak kita seperti halnya Nabi Nuh memanggil anaknya, ya bunayyar kamana, wahai anakku, yuk kita masuk ke masjid, kita sholat berjamaah, yuk kita masuk ke majelis ta'lim, kita isi dengan ilmu, yuk kita berbuat kebaikan. Maka ini sebuah pembelajaran yang bisa kita ambil dari perjalanan Nabi Nuh alaihi salam. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan bahwa terjadilah azab pada umat Nabi Nuh, akhirnya umat Nabi Nuh tenggelam. Dan ini subhanallah terjadi pada bulan Muharram, tepatnya pada tanggal 10 bulan Muharram. Dan banyak cerita-cerita yang lainnya, para nabi seperti Nabi Musa dan nabi-nabi yang lainnya yang terjadi bertepatan pada bulan Muharram, yaitu bertepatan pada tanggal 10. Yang biasanya bapak-bapak sekalian, ketika tanggal 10 di setiap masjid, di setiap musola, di setiap tempat kita mengadakan santunan anak yatim, berbagi kebahagiaan kepada mereka. Bahkan ada yang mengatakan lebarannya anak yatim. Mangga, silahkan kita lakukan dalam rangka memaksimalkan ibadah kita di bulan Muharram. Kita berbagi kepada anak-anak yatim, berbagi kepada orang-orang yang tidak punya. Bahkan insya Allah, siapa di antara kita yang kalau saja tanggal 10 bulan Muharram nanti kita bisa membahagiakan istri kita, kita bisa membahagiakan anak-anak kita bisa membahagiakan keluarga kita. Pada hari itu tidak ada kemarahan, yang ada ketenangan, yang ada kasih sayang kepada istri dan keluarga kita. Maka insya Allah melalui perjalanan yang kita lakukan tersebut, dalam 1 tahun rezeki kita akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pada tanggal 10 nanti jadikan hari yang spesial untuk istri kita, yang kalau dia nggak pernah belanja, kita bawa belanja biar dia senang. Kalau biasanya kita makan ikan asin atau ikan biasa, maka belilah makanan yang spesial pada hari itu, dengan satu harapan ngalap berkahnya, insya Allah pada hari-hari yang lain, bulan-bulan yang lain, kita akan dimudahkan rezeki kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, regulasi waktu yang terjadi tersebut harus menjadikan sebuah renungan bagi kita untuk lebih muhasabah. Pertama kita pertanyakan, dari usia umur yang Allah berikan kepada kita, sudah kita gunakan untuk apa? Jangan sampai sejak balik misal sampai usia sekarang, usia kita sudah 40 tahun, jangan sampai ternyata ketika kita akumulasi masih banyak usia yang kita gunakan itu untuk maksiat daripada untuk taat. Ini penting untuk kita renungi. Jangan hanya ketika kita mau tidur kita merenungi, apalagi yang harus saya miliki ya, mobil apalagi, harta apalagi, jabatan apalagi, tanpa kita merenungi saya harus berbuat apa, saya akan kembali kepada siapa, semua yang saya miliki akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah renungan bagi kita. Jangan sampai hari berlalu, minggu berlalu, bulan berlalu, tahun berlalu penuh dengan kesia-siaan atau penuh dengan kemaksiatan tanpa kita berusaha untuk memperbaiki diri. Ingat, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi sebuah perubahan yang jelas-jelas akan terjadi itu bergantung kepada kitanya sendiri. Manakala kita maksimal untuk merubah diri kita, ya Rob,
saya akan berubah untuk menjadi yang lebih baik. Saya ingin di akhir hayat saya, mati saya dalam keadaan husnul khotimah. Saya dalam keadaan tersenyum ketika menghadapi kematian. Kita rubah mulai dari sekarang pola kehidupan kita, ibadah kita, segala aspek kehidupan kita. Maka insya Allah beriringan motivasi besar pada diri kita untuk berubah, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, sehingga hari-hari kita penuh dengan kebaikan, hari-hari kita penuh dengan kemaslahatan, hari-hari kita penuh dengan manfaat. Sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberikan manfaat bagi yang lain. Hadirin yang berbahagia, yang terakhir sekali, Muharram sebagai tahun baru bagi kita semuanya umat Islam, dan ukuran kita sebagai seorang muslim adalah dengan kalender Islam. Maka saya sarankan di setiap rumah kita itu minimal ada satu kalender Islam sebagai bahan pemberitahuan kepada kita, ini sudah tanggal berapa. Karena dalam Islam ketika dalam satu bulan kita disunahkan untuk melaksanakan puasa Ayyamul Bid, puasa pertengahan bulan, tanggal 13, 14, 15, dan ini hitungannya bukan bulan Januari, bukan bulan Februari, bukan bulan Juli, bukan bulan Agustus, tapi bulan Islam. Hitungan harinya hari sesuai dengan kalender Islam. Kalau misal kita puasa pertengahan bulan tanggal 13, 14, 15, tetapi hitungannya bukan kalender Safar, Rajab, Sya'ban, tapi misal Januari, Februari, Maret, maka itu tidak termasuk kategorinya. Maka untuk kita tahu sekarang tanggal berapa dan untuk mengenalkan kepada anak-anak kita dan lingkungan kita, maka kita harus punya kalender Islam sebagai acuan daripada kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kalender nasional banyak di rumah kita, berbagai macam kalender ada di rumah kita, tapi tidak terdapat kalender Islam. Ketika ditanya sekarang tanggal berapa, kita tidak tahu. Sekarang ada peristiwa apa, kita tidak tahu. Ini kesalahan, kekurangan daripada kita semuanya. Maka lengkapi itu semuanya dengan secara Islami. Kita berislam secara kafah, baik dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam kehidupan ibadah kita, termasuk penggunaan kalender, penggunaan tahun baru dalam Islam. Alhamdulillah kemarin antusias masyarakat mengadakan pawai obor, istighosah bersama dalam rangka menyambut tahun baru Islam. Ini merupakan sebuah hal yang sangat luar biasa, kemajuan untuk kita semuanya, bahwa tidak saja kita kenal dengan bulan-bulan di luar Islam atau tahun baru selain daripada tahun baru Islam, tetapi eksistensi tahun baru Islam mulai tahun ini dan tahun-tahun kemarin dan insya Allah yang akan datang telah diketahui oleh masyarakat Islam, sehingga kita bisa mengambil manfaat, hikmah dan pelajaran daripada pelajaran tahun baru Islam tersebut. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, khusus untuk saya pribadi, umumnya untuk hadirin jamaah yang berbahagia. Mohon maaf apabila tadi ada yang di belakang saya, posisi ruku saya kurang sempurna, sujud saya kurang sempurna, saya mohon maaf karena beberapa hari kemarin terkena musibah, tangan terkilir, bengkak, jadi posisinya mohon dimaklum. Barangkali tadi ada yang sholat di belakang saya, kok Ustadz Din tangannya seperti itu, karena kondisinya masih dalam tahap pemulihan. Mudah-mudahan bermanfaat, Allah memberikan panjang umur kepada kita semuanya. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu taala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma aftah lana abwabal ilmi wa abwabal fahmi wa abwabal khairati wa abwabal quwwati wa abwabal sihati wa abwabal salamah fid dini wa dunya wal akhirah wa abwabal rahmah wa abwabal maghfirah wa abwabal jannah ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar
Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaitahu wa maliz zalimin min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa barakatan fil rizqi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, hawwin alaina fi sakaratil maut, hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afa inal hisab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.